Iya, ini kan kasus terkait dengan penambangan ilegal ya di kawasan PT Timah Indonesia. Memang kalau lihat angka kerugiannya memang cukup besar sekali ya, 271 triliun. Sejarah proses pengungkapan kasus pertambangan baru kali ini yang sangat besar sekali karena angkanya 271 triliun. Nah, memang menurut saya proses hukum penuntasan perkara ini harus sampai selesai. Siapa yang terlibat harus diungkap dan siapa yang ikut menikmati pun juga harus diproses hukum. Karena ini menyangkut tentang kerugian negara. Nah, yang namanya kerugian negara tentu kita sebagai masyarakat punya kesempatan yang sama untuk ikut memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung selaku lembaga yang hari ini melakukan penuntasan terhadap kasus tersebut. Saya kira seperti itu. Nah, Bang, terkait dengan pemeriksaan Bang Dewi kencengkan dikit ya, Bang. sore ini, Bang, tadi dari pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini hanya sebatas pemeriksaan rekening yang sebelumnya sudah diblokir. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya, pemeriksaan terkait dengan pemblokiran rekening itu bagian dari proses hukum acara pidana. Untuk apa? Untuk mencari tahu bukti-bukti, mencari tahu keterangan-keterangan terkait dengan transaksi keuangan di dalam blokir tersebut, di dalam rekening yang telah diblokir tersebut. Untuk memastikan saja bahwa biasanya dalam proses pemeriksaan di lembaga penegak hukum itu biasanya tindakan seperti itu tuh memang sering dilakukan untuk meng-cross check sejauh mana transaksi keuangan yang ada di dalam rekening yang telah diblokir itu. Nanti dari situ kelihatan ditransferkan ke siapa, ditariknya kapan, jumlahnya berapa dan seterusnya. Apakah kemudian angka-angka yang ada di dalam rekening tersebut itu didapatkan dari hasil perkara hukum yang sedang berjalan ini, itu kan yang tahu adalah penyidiknya. Makanya diperlukan untuk diblokir dan kemudian pemilik rekeningnya diperiksa. Untuk mencocokkan saja, saya kira itu biasa dan itu boleh dalam hukum. Bang, ini kan yang lagi sekarang kan lagi rame netizen tuh menganggap angka 271 triliun itu adalah angka yang diambil oleh 16 tersangka dari negara dalam bentuk uang. Mungkin Abang bisa menjelaskan, Bang, itu seperti apa angka itu keluar? Jadi gini, kalau yang saya lihat dan amati dari apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung memang bahwa 271 triliun itu adalah potensi kerugian negara. Jadi bukan uang negara yang diambil oleh para tersangka, tetapi potensi kerugian negara. Kenapa dikatakan potensi? Karena penambangan ilegal tadi itu dampaknya adalah kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana caranya lingkungan atau hutan yang rusak ini kemudian bisa kembali lagi seperti semula? Yaitu dengan cara memperbaiki. Nah, biaya perbaikan itu diangkat sebesar itu, 271 triliun. Karena perbaikannya tidak hanya dalam aspek lingkungannya saja ya, tetapi dalam aspek ekonominya, biar hutan itu kembali bernilai, begitu kira-kira. Nah, perbaikan-perbaikan itu kan memerlukan biaya. Nah, biaya yang sudah dihitung oleh ahli itu sebesar 271 triliun. Karenanya potensi kerugian negara dari kasus ini sebesar 271 triliun. Bukan berarti uang negara diambil para tersangka sebesar 271 triliun. Kira-kira seperti itu. Supaya ini juga bisa clear. Jangan sampai masyarakat berpikirnya kok uang negara diambil sama mereka. Padahal sebenarnya tidak diambil sama mereka. Tetapi atas perbuatan mereka negara rugi sebesar 271 triliun. Dari mana angka 271 triliun itu? Itu angka dikeluarkan oleh ahli yang memang sangat kompeten untuk melakukan perhitungan kerugian negara terkait dengan adanya kerusakan lingkungan. Nah, inilah yang kemudian memang harus para penambang itu harus ketika melakukan penambangan itu harus berizin. Supaya kenapa? Supaya tindakan yang mereka lakukan itu di mata hukum sah, di mata negara sah. Nah, karena sahnya itulah kemudian tidak ada seperti yang sekarang terjadi. Nah, karenanya perlu pengawasan yang intens juga ya dari pihak instansi terkait. Karena ini kan menurut saya sesuatu yang
yang juga jadi pertanyaan. Kok dari sekian lama menambang, dari 2015 sampai 2022, baru ketahuan sekarang. Padahal tidak berizin. Nah ini yang perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi aja. Kedepannya kalau ada perusahaan-perusahaan tambang yang patut diduga tidak memiliki izin, tapi kemudian dia tetap melakukan proses kegiatan penambangan itu harus segera langsung dilaporkan. Supaya penegak hukum bisa langsung cepat bertindak. Seperti itu. Oke, Bang, ini yang lagi menarik juga karena menyeret nama selebriti. Oke. Pada suaminya adalah salah satu tersangka kasus ini. Nah, kalau dari kacamata Bang sebagai pakar hukum, apakah si artis ini yang berinisial SD ini berpotensi juga terseret bisa menjadi seorang tersangka mengingat suaminya salah satu tersangka? Jadi gini, berpotensi terseret atau tidak berpotensi terseret, semua itu kan kembali pada proses pembuktian, ya. Karena menetapkan seseorang sebagai tersangka di dalam hukum acara pidana itu harus dengan dua alat bukti yang sah. Jadi dengan dua alat bukti tersebut, peristiwanya kemudian bisa menjadi terang, dan dengan terangnya peristiwa itu maka ditemukan siapa tersangkanya. Jadi sebenarnya siapapun yang terlibat di dalam kasus ini berpotensi menjadi tersangka. Tidak terkecuali istrinya seperti yang disebutkan oleh banyak orang. Tetapi semua itu berpulang pada pembuktian hukumnya. Yaitu penyidik harus mendapatkan dua alat bukti untuk memastikan bahwa status yang bersangkutan itu bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tetapi selama tidak ada bukti yang cukup untuk menjerat istri sebagai tersangka, maka penyidik pun juga tidak bisa melakukan itu. Jadi semua kembali ke pembuktian. Sepanjang alat buktinya cukup, saya kira siapapun, bukan hanya istrinya saja, siapapun yang diduga terlibat dalam perkara ini harus bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Berarti Bang, artinya pemeriksaan rekening ini merupakan salah satu bukti dari tahap awal pemeriksaan gitu? Iya begini, kalau kerja penyidik itu kan yang tahu kan penyidik. Tetapi dalam hukum acara pidana sebagai kitab para penegak hukum, baik itu pengacara, baik itu penyidik, baik itu penuntut umum maupun hakim, itu ada yang dibilang dengan full bucket, pengumpulan barang bukti dan keterangan. Dari situ kan nanti akan kelihatan siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa yang ikut menikmati, siapa-siapa yang mengetahui dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau mereka misalkan berdasarkan penelusuran tadi, berdasarkan pengambilan keterangan tadi, berdasarkan pengumpulan barang bukti tadi, bahwa diduga kuat orang itu terlibat, maka siapapun dia pasti akan dijadikan tersangka. Nah gitu. Sejauh mana nanti perannya, dia berbuat apa dan seterusnya, itu tergantung nanti penilaian penyidik. Tetapi kalau dia dipanggil untuk diperiksa dalam kasus yang saat ini misalkan lagi heboh, karena melibatkan sang suami misalkan, maka saya pikir penyidik itu untuk mendalami saja sejauh mana keterlibatan orang yang dipanggil tersebut. Apakah dia tahu tentang transaksi-transaksi gelap ini? Apakah dia tahu asal-usul daripada pendapatan suami dan seterusnya dan seterusnya? Dari situ nanti akan kelihatan. Kalau misalkan dia tahu, tapi dia juga aktif untuk misalkan memindahkan hasilnya atau menyamarkan hasil-hasil yang didapatkan suami, ya pasti secara hukum terlibat. Nanti tergantung dari penilaian penyidik berdasarkan bukti yang ada. Kalau dari hasil pernyataan Abang dari soal keterlibatan istri dari suaminya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya mungkin dia tidak dikenakan pasal yang sama seperti suaminya ya, korupsi, tapi mungkin sang istri dikenakan pasal pencucian uang seperti itu. Jadi gini, di dalam hukum pidana ada peran-peran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lain yang bukan pelaku utama. Yaitu misalkan dia ikut serta melakukan, dia membantu melakukan. Nah di dalam hukum itu disebut dengan turut serta gitu. Tetapi kalau terkait dengan diduga kuat ada pencucian uang dalam perkara ini, itu beda lagi. Kalau pencucian uang itu adalah tindak pidana lanjutan. Jadi ketika misalkan orang diduga melakukan tindak pidana korupsi, lalu kemudian ada tanda kutip hasil yang didapatkan dari tindak pidana korupsi tersebut, misalkan
dilakukan di tempat lain, misalkan dibelikan rumah atau dibelikan mobil atau dibelikan yang benda-benda lain lah, misalkan seperti itu, maka itulah yang disebut dengan tindak pidana lanjutan. Apabila orang tersebut terbukti melakukan korupsi, yang mana hasil dari korupsinya itu kemudian dipakai buat beli ini, beli itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah istri bisa terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang? Saya rasa bisa saja, tergantung bagaimana pembuktiannya. Sekali lagi saya katakan bahwa tergantung bagaimana pembuktiannya. Karena membuktikan istri terlibat dalam kasus pencucian uang itu harus clean and clear ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang. Di pasal itu jelas peran daripada orang-orang yang terlibat dalam pencucian uang itu harus dia aktif. Harus aktif. Aktif itu misalkan begini. Si istri tahu suami mendapatkan uang dari kejahatan misalkan. Tetapi si istri membiarkan, malah membantu misalkan. Menempatkan uang-uang hasil kejahatan itu untuk misalkan hal-hal yang lain. Misalkan untuk dibelikan mobil, untuk dibelikan rumah. Nah, pada saat misalkan penyidik melakukan pendalaman, memanggil, meminta keterangan, mengumpulkan bukti dan seterusnya, ditemukan bahwa memang istri tahu terlibat dalam proses itu, maka dia bisa jadi tersangka. Begitu. Jadi semua kembali ke pembuktian. Sepanjang ada alat bukti yang membuat terang peristiwa itu bahwa orang yang diperiksa ini juga terlibat, saya yakin penyidik akan menetapkan orang itu sebagai tersangka. Jadi semua kembali ke pembuktian. Kalau alat buktinya cukup, saya rasa pasti akan dijadikan tersangka. Kalau dengan dalil mungkin si istrinya berpendapat ketika ditanya, istri menyatakan bahwa saya tidak pernah menanyakan ke suami asal usul uang itu, apakah itu bisa jadi alibi lah di sini? Saya kira sah-sah saja juga. Seseorang kan dalam memberikan keterangan di depan penyidik itu kan berdasarkan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami. Jadi kalau yang dia tahu dan yang dia alami seperti itu, ya itu juga sah, tidak bisa juga dibantah. Karena setiap orang yang dimintai keterangan itu adalah apa yang dia ketahui dan apa yang dia alami. Kalau dia misalkan tidak mengetahui dan tidak mengalami seperti misalkan yang terjadi saat ini, dia tidak bisa disangka bahwa terlibat melakukan perbuatan itu. Jadi semua kembali ke pembuktian, karena memang kan di dalam hukum acara pidana itu ada 5 alat bukti, ya. 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 keterangan terdakwa, 4 petunjuk, dan 5 bukti surat. Jadi dari 5 alat bukti ini 2 aja sudah cukup menetapkan orang sebagai tersangka. Misalkan dia menolak, dia tidak pernah ikut terlibat misalkan di dalam transaksi pencucian uang itu. Tetapi ada bukti-bukti lain yang kira-kira dengan bukti itu bisa membuat terang bahwa dia terlibat misalkan. Jadi tetap dia bisa dilibatkan dalam perkara itu. Jadi tidak semata-mata dari penolakan keterangannya saja begitu. Penolakan dari keterangan yang dia berikan. Tetapi juga harus melihat bukti-bukti yang lain. Karena itulah kenapa di dalam hukum acara pidana ada 5 alat bukti. Dan dengan 2 alat bukti tersebut bisa menjadikan orang sebagai tersangka. Jadi kembali lagi ke pembuktiannya. Kalau misalkan nanti dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dipanggil tadi, yaitu saudara SD tadi, misalkan dipanggil dan dimintai keterangannya, tapi misalkan dengan bukti-bukti lain bisa berkesesuaian, ada misalkan ada mengarah ke seolah-olah dia bisa terlibat, itu juga bisa dilanjutkan prosesnya. Tapi kalau sepanjang dari hasil pemeriksaan, baik dia punya keterangan sebagai saksi maupun dengan bukti-bukti pendukung lainnya, tapi tidak berkesesuaian atau misalkan tidak pas gitu, maka dia pun juga tidak bisa dilibatkan dalam perkara ini. Jadi semua tergantung ke pembuktian hukumnya. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa penyidik dalam menetapkan orang sebagai tersangka harus minimal dengan 2 alat bukti. Sepanjang 2 alat bukti tidak ditemukan dalam keterlibatan orang yang diperiksa tersebut, maka penyidik akan menghentikan proses hukum terhadap orang itu. Saya kira begitu. Nah, Bang, berbicara alat bukti, Bang, kita tahu kan ada beberapa aset yang sudah diambil dan dibukukan oleh pihak kejaksaan untuk keluarga SD sendiri. Tadi juga pihak Jago mengatakan bahwa ada kemungkinan nanti pengambilan aset lagi apabila memang sang istri terlibat. Apakah memang ini sebuah tahap yang akan berjalan seperti itu, Bang, atau gimana? Iya, jadi begini. Ada alat bukti, ada barang bukti. Ini harus dibedakan nih. Kalau alat bukti itu
adalah syarat untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Tetapi kalau barang bukti adalah barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan atau barang yang didapatkan dari hasil kejahatan. Itu kira-kira. Nah, kalau tadi terkait dengan penyitaan aset-aset milik tersangka, itu yang diduga kuat bagian dari hasil kejahatan, maka itu sah saja sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara ini. Supaya apa? Supaya bisa terang nanti peristiwanya di persidangan pada saat dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena akan ditanyakan nanti terkait misalkan tindak pidana pencucian uang, apa yang dia lakukan dalam pencucian uang itu. Oh, ternyata uang yang dia dapatkan dia belikan rumah, uangnya dia dapatkan dia belikan apartemen misalkan, uangnya dia dapatkan dia belikan mobil misalkan seperti itu. Nah, itulah rentetan peristiwa pencucian uangnya. Karena ada pidana pokoknya. Apa pidana pokoknya dalam kasus ini? Korupsi. Maka setelah ditemukan pidana pokoknya, maka ditindaklanjuti dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Dari sana nanti akan kelihatan apakah aset-aset yang disita ini bagian dari hasil kejahatan sehingga disita ataukah tidak. Karena kalau nanti dibuktikan di persidangan lantas aset-aset itu bukan dari hasil kejahatan, ya hakim pasti akan mengembalikan. Seperti itu. Seperti kasus yang kemarin kita lihat Rafael Alun ya. Ada beberapa aset yang dikembalikan karena mungkin memang dinilainya aset itu tidak berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Nah, itu ada kaitannya dengan undang-undang perampasan aset yang belum disahkan sekarang atau gimana? Jadi gini, kita melihat kasus ini sebenarnya menarik ya. Menariknya karena di satu sisi kerugian negara besar, tetapi potensi pengembalian kerugian tersebut juga sangat minim. Nah, diperlukan memang ada suatu aturan yang memang selama ini dinanti oleh masyarakat, yaitu RUU perampasan aset. Nah, kalau RUU ini sudah disahkan, saya meyakini bahwa aset-aset milik para tersangka ini akan disita tanpa terkecuali. Kenapa? Karena ada kerugian negara yang cukup besar. Dan nanti dari aset itu bisa dipakai buat menutupi kerugian negara. Tetapi karena undang-undang itu belum disahkan, jadi penyidik pun terbatas. Hanya menyita aset-aset yang diduga aja berkaitan dengan kasus itu. Tidak akan menyita aset-aset yang tidak berkaitan dengan kasus itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kerugian 271 triliun, lalu aset yang disita hanya ratusan miliar misalkan, kan tidak mencukupi. Tetapi kalau misalkan RUU perampasan aset sudah disahkan, semua aset milik para tersangka akan disita untuk menutupi kerugian negara. Nah, tapi kembali lagi, maukah kita mengesahkan undang-undang itu? Semua kembali ke mereka yang membuat. Nah, Bang, terakhir Bang, mungkin berbicara undang-undang, banyak selama ini masyarakat kita yang beranggapan bahwa kayaknya tipikor ini, terpidana korupsi ini hukumannya terlihat terlalu ringan gitu Bang, bahkan mungkin seperti diberi privilege. Nah, tapi kalau berbicara dari kacamata hukum Bang, secara yang tertulis di KUHP itu hukuman untuk para tipikor ini bagaimana Bang? Apakah akan dimiskinkan keluarganya atau seperti apa? Jadi gini sebenarnya, hukuman yang pas untuk para koruptor sebenarnya adalah hukuman memiskinkan. Nah, hukuman memiskinkan ini korelasinya sangat kuat sekali dengan RUU perampasan aset tadi. Nah, ketika RUU perampasan aset itu disahkan, tentu orientasi daripada pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memiskinkan pelakunya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa aset-aset yang disita itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan, tapi semua aset yang tidak ada kaitannya pun akan disita. Guna apa? Guna mengembalikan kerugian negara. Tapi sekarang kan tidak bisa. Hukumannya menurut saya sangat rendah ya. Karena apa? Karena ada potongan-potongan masa penahanan mereka selama menjalani proses penahanan. Belum lagi kemudian ada remisi dan sebagainya. Iya. Jadi saya melihat bahwa dengan hukuman yang banyak potongannya itu, pelaku-pelaku tindak pidana korupsi tidak akan jerah. Tidak akan ada efek jerah dari hukuman itu. Dan efek jerah yang paling pas untuk diciptakan terhadap pelaku-pelaku itu adalah dengan memiskinkan. Bagaimana cara memiskinkan? Sahkan RUU perampasan aset. Itu sebenarnya solusinya. Disahkan supaya semua aset bisa diambil. Kalau mereka sudah miskin, takut korupsi. Itu pendapat saya.